Lalu yang kedua, pengalaman superior dari fakta atau kebenaran dalam Alkitab. Karena pandangan terhadap Alkitab sudah turun, sebenarnya mereka tidak percaya. Dan dalam praktek kehidupan mereka, pengalaman tuh lebih mereka pegang daripada apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Kalau kita berbincang-bincang dengan seorang Kristen, dengan posisi katakanlah ahli suatu ilmu natural, gitu, katakanlah ahli fisika, ahli matematika, maka fakta atau kebenaran dalam Alkitab itu dianggap inferior dari apa yang sudah dia pelajari. Jadi pengalaman dia belajar tentang ilmu-ilmu atau sains ini dianggap lebih superior daripada apa yang ditulis dalam Alkitab. Artinya kalau saya belajar fisika, katakanlah astronomi tentang alam semesta seperti ini, maka apa yang dituliskan dalam Alkitab tidaklah bisa mengatasi apa yang sudah saya pelajari. Seperti itu ya. Karena pada dasarnya mereka tidak percaya, mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa yang menulis Alkitab ini adalah yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi sains harusnya tunduk kepada Sang Pencipta. Nah, kalau mempelajari ciptaan saja, manusia sudah dikoreksi lagi, dalilnya dikoreksi lagi, kebenarannya. Apalah kita artinya di hadapan Sang Maha Pencipta? Harusnya seperti itu kan. Nah, saya banyak menonton video-video John Lennox ya. Jimat boleh lihat, lumayan terkenal. Ini seorang profesor matematika dan filsafat dari Oxford University dan kebetulan dia seorang Kristen. Dia mencoba mematahkan jangan sampai sains dijadikan pegangan gitu kan dalam hal kehidupan manusia dengan berbagai kupasan-kupasan yang mencerahkan. Walaupun tidak semua pendapat John Lennox saya bisa setujui gitu kan. Termasuk yang semalam saya pelajari itu ketika kita mempercayai bahwa Allah menciptakan alam semesta sampai kepada manusia dalam 7 hari literal ya. Nah, John Lennox itu termasuk yang terbuka gitu. Jadi dia tidak mematok 7 hari walaupun dalam narasi Kejadian pasal 1 jelas dituliskan hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Tapi John Lennox itu termasuk Kristen dengan latar belakang ilmuwan yang terbuka bahwa 1 hari yang ditulis dalam Alkitab itu bisa berarti jutaan tahun. Nah, saya sudah mendapatkan teori ini dari zaman saya sebelum jadi pendeta, masih SMA. Bukunya saya ada di rumah. Nah, sebenarnya kan ini tindakan mencoba mensinkronkan, mengharmoniskan apa yang dikatakan Alkitab dengan sains. Nah, memang kalau orang ahli dalam bidang sains, lampu kuningnya di situ gitu. Dengan ilmu pengetahuan yang sudah dia pelajari, dia lebih cenderung mencoba mensinkronkan Alkitab kepada apa yang dikatakan sains. Sains berkata alam semesta ini terbentuk jutaan tahun. Kita sudah baca ya tulisan-tulisan tentang ini begitu banyak. Diawali dengan satu peristiwa yang mereka anggap Big Bang. Walaupun setelah gambar-gambar dari teleskop James Webb ini dikirimkan, mulai muncul bahasan-bahasan yang mempertanyakan lagi apakah benar teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu kan dalam aliran isme pemikiran dunia yang naturalistik, evolusionisme gitu kan. Jadi sudah terpengaruh oleh teori evolusinya Darwin bahwa tidak ada pencipta gitu. Segala sesuatu terjadi begitu saja, termasuk bumi ini, termasuk manusia dan sebagainya. Nah, satu hal yang menjadi peringatan atau lampu kuning terhadap orang yang pintar seperti kasusnya John Lennox. Saya tidak sedang mendiskreditkan beliau dan saya sangat kagum dengan bahasan-bahasan beliau. Tetapi sekali lagi ini peringatan kepada orang-orang yang mempunyai latar belakang, ya mungkin IQ-nya saya cuma seperberapa lah dari John Lennox ya.
usianya sudah tua, sudah lanjut 80 tahun. Tapi begitu ketika menegaskan keberadaan Tuhan dalam berbagai diskusi apologetik, itu begitu meyakinkan ya, begitu hebat lah. Kepintarannya dibanding saya, waduh sepersekiannya juga nggak ada. Tetapi yang mau saya katakan adalah ini ya, dalam konteks bahasan kita tentang Kristen liberal, progresif, dan juga liberal yang sebelumnya kita bahas. Seringkali pemikiran manusia tuh tanpa sadar mengalahkan fakta kebenaran yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, saya berandai-andai kalau saya diizinkan Tuhan ada kesempatan bertemu dengan Profesor John Lennox ini, di mana kita tidak setuju dalam hal narasi Kejadian pasal 1. Kalau saya percaya bahwa hari yang dituliskan dalam Alkitab, minggu penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu itu benar-benar hari, 24 jam. Nah, orang-orang yang dengan latar belakang seperti John Lennox, pengetahuan kan sudah belajar, dengan berbagai fakta, kebenaran ilmiah, bahwa bumi ini berusia jutaan tahun. Ditemukan fosil dinosaurus katanya. Ketika diukur usianya berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi yang ada, ditemukan bahwa usianya jutaan tahun. Itu kan menegaskan pendapat mereka bahwa bumi ini berusia jutaan tahun. Padahal kalau kita ikut narasi Alkitab secara literal, itu cuma ribuan tahun. Estimasi terbesar itu nggak lebih dari 10.000 tahun. Kalau dalam tradisi GPDI, Pantekosta yang kita alami itu 6.000 tahun kan. Saya masih ingat peta zaman yang diajarkan tuh 2000, 2000, 2000 gitu. 6.000 tahun, tapi secara umum sarjana-sarjana Alkitab yang membaca teks Alkitab secara literal itu estimasinya tidak lebih dari 10.000 tahun. Jadi cuman ribuan tahun usia alam semesta. Tapi kalau kita ikuti teori secara sains, Big Bang tadi, memang mereka mendapati katanya fakta-fakta yang menunjukkan ya. Nah, John Lennox ini sebagaimana orang yang mempunyai latar belakang sains itu yang menjadi lampu kuning peringatan gitu ya. Nah, kembali ke saya berandai-andai kalau saya diizinkan Tuhan bertemu dengan Profesor John Lennox, saya akan mengakui dengan kasih tentu saja karena saya percaya dia seorang Kristen yang benar. Oke, kita berbeda dalam pendapat itu. Menurut Anda, Profesor, dengan latar belakang IQ yang tinggi, latar belakang pendidikan sains yang luar biasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam kitab kejadian pasal pertama itu bisa menunjukkan jutaan tahun. Tidak literal hari 24 jam. Menurut saja itu hari literal, sebagaimana yang kita alami sekarang 24 jam gitu kan. Yang mau saya tanyakan kepada Profesor Lennox cuma satu hal. Kita sama-sama mengakui kedaulatan mutlak Allah, kemahakuasaannya. Saya mau tanya satu hal aja, Prof. Dengan pengakuan Anda terhadap kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, bisa nggak Allah menciptakan alam semesta yang begitu kompleks, besar, dahsyat luar biasa ini dalam hitungan hari seperti yang dituliskan oleh Kejadian? Mungkin cuma satu saja yang akan saya tanyakan. Saya akan menggiring Profesor John Lennox ini ke pertanyaan itu. Anda percaya nggak Allah mampu melakukan itu? Loh, Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, gitu kan? Pada mulanya hanya ada Allah, lalu Allah menciptakan segala sesuatu yang kompleks, yang dahsyat ini. Masa kita ketika di satu aspek mengakui kemahakuasaan Allah, mengatakan Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu dalam hitungan hari. Jadi kelemahannya di situ ya ketika kita mencoba, ya saya tidak menuduh John Lennox sedang mengkompromikan isi Alkitab terhadap apa yang dikatakan sains, tapi saya katakan sekali lagi, ini warning, lampu kuning kepada mereka yang ada dalam
bidang sains, sadar tidak sadar mencoba mensinkronkan, mengharmoniskan isi Alkitab terhadap temuan-temuan yang dianggap fakta kebenaran tentang alam semesta yang ditemukan oleh sains ya. Jadi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan dua hal yang kelihatannya bertentangan. Menurut sains, usia alam semesta ini jutaan tahun. Menurut Alkitab, kalau kita tafsirkan secara literal, cuma ribuan tahun. Ya. Jadi kalau dalam teologi itu disebut yang earth teologi atau teologi bahwa bumi ini berusia muda, cuma ribuan tahun ini ya. Ada yang old earth teologi, gitu. Jadi yang berpegang kepada kesimpulan seperti John Lennox ini, bahwa terbuka penafsiran bahwa hari yang dituliskan dalam Alkitab di Kejadian pasal 1 itu berbicara tentang jutaan tahun. Jadi yang earth versus old earth. Nah, ketika kita berhadapan dengan dua hal penafsiran dari Alkitab yang sama tapi berlainan, katakanlah dua-duanya dikemukakan oleh orang Kristen benar. Dua-duanya motivasinya benar-benar mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, bagaimana sikap kita? Sekali lagi, segala hal tentu saja harus dilihat secara kontekstual. Saya tidak menutup kemungkinan kalau hari-hari itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dalam penciptaan di Kejadian pasal 1 itu bisa saja. Saya tidak menutup kemungkinan ya, karena kita kan menafsirkan bahwa itu berbicara tentang rentang waktu yang jutaan tahun. Tidak benar-benar satu hari. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat secara kontekstual bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu aja sudah sesuatu yang luar biasa, ajaib yang tidak bisa dicapai oleh pikiran manusia sepintar apapun. Walaupun kepintarannya 1000 kali Profesor John Lennox. Ya. Kalau Allah mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, masa sih tidak mungkin Allah menciptakannya dalam hitungan hari. Sedangkan Kristus dalam pengalaman pelayanan di bumi, menyembuhkan orang sakit kusta saja kan cukup dengan ucapan seketika dia sembuh. Ketika bertemu dengan orang kusta, Yesus berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tahirkan aku. Lalu Yesus katakan, terjadilah, tahir. Dan Alkitab menuliskan seketika itu, orang itu tahir. Mungkin kalau secara sains, dalam pandangan medis, seorang yang sudah menderita sakit kusta, bahkan sekian lama, untuk sembuh itu butuh waktu. Tapi oleh firman Tuhan, ketika Yesus berkata, jadilah tahir. Maka seketika firman Tuhan tuliskan, dia tahir. Jadi kalau orang meragukan bahwa Allah bisa menciptakan segala yang ada ini dalam hitungan 6 hari, karena hari ke-7 Tuhan beristirahat, saya kasih tanda kutip ya beristirahat. Kenapa tidak mungkin? Ya. Karena kita sudah belajar banyak tentang kuasa ilahi, khususnya firman itu. Nah, dan dia bisa melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh manusia. Ya. Pengalaman superior dari fakta atau kebenaran. Ayat Alkitab itu tidak nyambung dengan pengalaman hidup saya ini ya. Yang tadi saya cerita panjang lebar tentang Profesor John Lennox. Saya tidak bisa percaya bahwa Yesus membiarkan orang masuk neraka ini ya. Jadi pemikiran progresif itu, kalau Allah itu kasih, bagaimana bisa terbayang dalam benak seorang pribadi yang dikatakan kasih, menciptakan satu tempat di mana manusia menderita selamanya. Jadi bagi mereka nggak masuk akal. Alkitab itu nggak masuk akal. Kemarin saya sempat lihat video John MacArthur dalam usianya yang sudah sepuh banget. Sedih saya kalau dengar suaranya udah sepotong kalimat, tarik nafas gitu kan, suaranya juga udah beda. Kita akan merindukan hamba-hamba Tuhan seperti ini yang
hidupnya dihabiskan untuk membawa orang kepada iman yang benar. Dan saya harus mengakui saya termasuk seorang murid dia gitu, walaupun kita nggak pernah ketemu secara personal. Nah kemarin dia mendapat pertanyaan limited atonement ya tentang kalau kita bicara tentang reform teologi ada ajaran yang dibikin jadi satu namanya ini singkatan tapi berbentuk kata gitu. Tulip itu kan nama bunga yang terkenal khas Belanda. Ada tulip ya. Nah, L-nya ini limited atonement. Apa sih limited atonement itu? Limited itu kan terbatas, atonement itu penebusan. Jadi teori ini berkata bahwa apa yang Yesus lakukan di salib sebagai karya Allah menebus dosa umat manusia itu bersifat terbatas. Nah ini ditentang. Jadi reform itu mendapat tentangan, bantahan salah satunya di L-nya ini, di tulip ini ya. Nanti T-nya apa, U-nya apa, I-nya ada masing-masing. Nah khusus di L limited atonement ini ditentang habis-habisan. Yesus berkata dia mati untuk segala bangsa, seluruh isi dunia. Ingat Yohanes ketika memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, inilah dialah yang menanggung dosa isi dunia. Salah satu teks yang mencoba dipakai untuk menentang limited. Jadi bagaimana reform bisa mengajarkan bahwa penebusan Allah terbatas? Nah, sebenarnya banyak dalil untuk menjawab ini. Nanti kita belajar kalau ada kesempatan. Tapi yang diberikan jawaban oleh John MacArthur itu sederhana. Dari kebenaran Alkitab tentu saja. John MacArthur bilang, iyalah penebusan Yesus itu terbatas. Kalau tidak terbatas, buat apa ada neraka? Kenapa Allah ciptakan neraka? Kan semua masuk surga kalau tidak terbatas. Berarti yang masuk neraka itu yang tidak tertebus gitu. Anda boleh menentang ini, tapi ini realitas atau kebenaran yang ditulis dalam Alkitab. Mengapa Yesus dalam pelayanannya di bumi lebih banyak membahas tentang neraka daripada tentang sorga? Lebih banyak membicarakan tentang neraka daripada tentang sorga. Memberikan peringatan. Gak semua orang loh dapat penebusan. Ada yang dikirim ke neraka gitu. Jadi jawabannya sederhana. Kepada orang-orang yang, wah kasih itu. Terus buat apa Allah menciptakan neraka? Buat apa Alkitab mengajarkan ada tempat yang namanya neraka? Dan cuma dua kemungkinan di alam kekekalan. Kalau nggak surga ya neraka. Nah kalau tidak terbatas penebusan Yesus, berarti semua orang masuk surga kan? Nalar dipakai gitu kan? Terus buat apa ada neraka? Buat apa Allah menciptakan neraka? Jadi dalam keterbatasan pikiran manusia, kita pegang apa yang dituliskan dalam Alkitab. Ya, kita menyimpulkan bahwa penebusan itu bersifat terbatas, bukan berarti membatasi kasih Allah. Bahwa Allah merindukan semua orang selamat, iya, karena dia adalah kasih. Tetapi realitasnya, banyak orang, bahkan lebih banyak orang menolak Yesus. Dan kita lihat, realitasnya memang kita lihat di sekeliling kita lebih banyak orang menolak keselamatan. Kepada mereka lah penebusan itu tidak ada efek. Bukan karena kasih Allah yang terbatas. Manusia lebih mendewakan free will-nya, lalu dengan free will-nya itu menolak karya salib Kristus. Menolak percaya kepada Kristus. Jadi merenungkan hari-hari ini di mana, berita tiap hari sudah diisi dengan intensitas, ingat ya. Tanda-tanda menuju 7 tahun masa aniaya besar itu seperti sakit melahirkan. Atau birth pain. Alkitab sendiri menulis, seperti orang melahirkan, saya sudah sering terangkan, intensitas dan frekuensinya semakin banyak.
Dan kita lihat, kita tidak bisalah menyangkal. Jadi kalau banyak hamba Tuhan yang benar gitu, mulai mengulang khotbah-khotbah mereka ke pertobatan lagi gitu kan, ke soal neraka. Tujuannya cuma satu. Sebagaimana Yesus ketika pelayan di dunia lebih banyak membicarakan tentang neraka daripada sorga, karena penebusan Yesus itu terbatas. Tidak berlaku bagi mereka yang menolak Yesus. Nah, kebanyakan orang yang saya perhatikan menjalani hidup seolah semua tidak terjadi. Ada pertanyaan menarik dari satu murid saya. Pak Pendeta, kalau digembar-gemborkan, waspada, kalau belum bertobat, kedatangan Yesus sudah dekat. Kalau ternyata masih jauh, saya bilang nggak masalah. Emang bagi kamu ini jadi masalah? Orang 2000 tahun yang lalu Yesus masih di dunia, seruannya sudah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang salah dengan itu, saya bilang. Karena tujuan dari peringatan Alkitab tentang mencermati tanda zaman bukan masalahnya kapan Yesus datang, tapi membuat kita siap kapanpun Yesus datang. Gitu kan? Jadi nggak masalah. Inti utamanya kan tetap pertobatan. Mau ceritanya tentang yang seram-seram. Nah, saya mencoba mengkoreksi kepada murid saya ini. Ketika kamu membaca atau belajar tentang kitab Wahyu lah katakan, yang selama ini sudah saya ajarkan kepada mereka. Kan sebagian besar dari pasal 6 sampai pasal 19 menceritakan tentang 7 tahun masa aniaya. Jadi hal yang ngeri-ngeri. Jadi cuman 5 pasal awal sama 3 pasal akhir, 8 pasal. Gitu kan, yang kisahnya biasa-biasa. Tapi dari 6 sampai 19 tuh ngeri-ngeri. Nah sekarang kebanyakan orang yang memberikan pelajaran tentang kitab Wahyu, karena 6 sampai 19 sebagian besar atau mayoritas isi Wahyu itu berisi tentang murka Allah dalam 7 tahun masa aniaya, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Lalu mereka mengajarkan kitab Wahyu itu kepada kalangan Kristen sebagai kitab yang horor gitu. Kayak menceritakan novel horor atau komik horor gitu, menakutkan. Menakut-nakuti orang Kristen. Enggak, saya bilang. Kitab Wahyu itu dalam rangkaian keseluruhan Alkitab itu berita baik. Bahwa kalau kita setia sampai akhir, surga. Bahwa akan ada kengerian-kengerian termasuk goncangan yang sekarang mulai terjadi. Itu justru mencoba menarik orang kepada pertobatan karena dalam kasihnya yang kudus ada pengampunan dosa. Itu kabar baik. Masalahnya sebagian banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen dengan mulut percaya bahwa Yesus juru selamat, tapi sebenarnya di hati mereka tidak percaya. Dalam arti mereka tidak mengakui keberdosaan mereka. Buat apa mengakui Yesus juru selamat kalau kita tidak mengakui kita berdosa? Sementara Allah dalam kebenaran Alkitab menyatakan fakta, realitas. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada orang Kristen dalam posisi kalau ditanya mengakui Yesus juru selamat, tapi tidak mengakui bahwa dia berdosa. Makanya pesan-pesan pertobatan kan menyinggung mereka. Tidak mereka sukai. Mencoba mereka edit, singkirkan gitu. Jadi ini saya katakan dari pengalaman hidup, pengalaman pelayanan, dan kehidupan sehari-hari terhadap orang-orang di sekeliling saya yang mengaku Kristen. Kalau mengatakan Yesus juru selamat, iya, gampang sekali. Apalagi dalam doa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat. Itu sudah satu ritual gitu, harus diucapkan kalau menutup doa. Tapi mereka tidak mengakui bahwa mereka berdosa. Buat apa? Ada juru selamat kalau orang tersebut tidak mengakui. Nah Kristen sekarang kan Kristen begitu. Mayoritasnya. Jadi kitab Wahyu itu walaupun banyak kejadian menakutkan, sampai kemarin kita bahas tentang gempa bumi yang luar biasa, sampai orang-orang masuk ke dalam gua berkata, runtuh sajalah gua, biar saya mati gitu, daripada mengalami guncangan. Ini memang mengerikan. Tapi isi keseluruhan kitab Wahyu adalah kabar baik. Bukti bahwa Allah itu kasih. Secara sederhana beginilah.
Kitab Wahyu sebagai kitab penutup dari rangkaian 66 kitab dalam Alkitab, ingin mengatakan kepada orang Kristen, hey, kalau selama ini khotbah-khotbah di gerejamu cuma mengutip Wahyu pasal 21 dan 22, itu sudah langit baru, bumi baru kan, realitas sorga. Saya justru ingin mengabarkan sebagian besar kitab Wahyu, pasal 6 sampai pasal 19 justru tentang hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Artinya apa? Jangan terlena oleh berita dari mimbar yang terdengar enak di kuping. Mengapa Yesus dalam pelayanannya sebagai manusia di bumi lebih banyak membahas tentang neraka daripada sorga? Wah, Yesus tidak punya kasih. Saya pernah bilang ke orang-orang yang sering menuduh kami sebagai pelayan Tuhan yang tidak punya kasih karena pesannya pertobatan. Saya bilang, wah, kalau Yesus masih hidup dan melayani gereja zaman sekarang, Yesus pun akan dituduh tidak punya kasih. Karena firman-Nya membahas lebih banyak tentang neraka daripada tentang sorga. Jadi kitab Wahyu itu teguran. Hei, selama ini kalau orang naik mimbar dalam gerejamu menceritakan kitab Wahyu tentang pasal terakhir, 2 pasal terakhir, 21, 22. Tidak ada lagi air mata. Kan? Begitu sering kita dengar, terutama dalam khotbah-khotbah, ibadah penghiburan, dan penguburan. Masalahnya, tahu nggak bahwa alternatif lain adalah masuk neraka dan itu dituliskan Tuhan, peringatannya, dari pasal 6 sampai pasal 19. Sebagian besar kitab Wahyu. Justru karena Tuhan kasih supaya kita masuk ke bumi baru, langit baru. Yang di sana tidak ada lagi air. Tapi di mimbar-mimbar zaman sekarang, dicitrakan, diajarkan bahwa kitab Wahyu itu kitab mengerikan. Jadi kalau tidak mengutip pasal 21, 22 saja, lebih baik dihindari. Kitab Wahyu. Itulah kekristenan progresif. Oke, lanjut ya. Ini ya, masih di nomor 2. Ayat Alkitab itu tidak nyambung dengan pengalaman hidup saya, tidak relevan. Lalu saya tidak bisa percaya bahwa Yesus membiarkan orang masuk neraka. Tidak melihat ketika Yesus tergantung di salib. Penebusan itu. Jadi ini memotong ceritanya di bagian-bagian yang seru, gitu kan, bagian-bagian yang sesuai selera mereka. Kalau yang terakhir dulu saya menolak homoseks, tetapi setelah kenal baik, ini loh. Dulu saya memegang apa yang diajarkan Alkitab di gereja saya, bahwa Tuhan hanya menciptakan pria wanita. Pernikahan itu adalah satu perempuan dan satu laki-laki. Itu pernikahan yang Alkitabiah, yang benar. Saya dulu memegang itu. Tapi saya punya kenalan, dia seorang gay. Tapi baiknya minta ampun. Suka menolong orang, berbuat baik senantiasa. Bahkan kalah loh orang yang mengaku Kristen. Lalu saya mulai mengkompromikan ajaran Alkitab. Wah, jangan-jangan dikatakan masuk neraka. Tidak termasuk lah, dia baiknya minta ampun gitu ya. Jadi progresif itu berkembang lah. Dalam satu ujaran seorang gembala yang kita kenal, ketika kita mencoba mengkritisi gaya penyembahan Pantekosta karismatik sekarang yang sudah tidak Alkitabiah, dia katakan gaya penyembahan itu berkembang. Progresif. Ya. Jadi dulu saya menolak homoseks, tapi setelah kenal baik dengan seorang gay yang ternyata baiknya minta ampun, saya mulai mengubah ajaran Alkitab. Gitu ya.